Jadi gini, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Karena kita biasanya mengira sesuatu selain cinta sebagai cinta. Kita perlu menyadari terlebih dahulu pikiran yang berusaha melenyapkan utang. Jadi kita perlu mengalami rasa berhutang itu secara total. Kalau sudah dialami secara total, rasa utangnya lenyap, baru otomatis masalahnya hilang. Tapi kalau kita menolak, sekarang posisinya kan lagi hutang kan misalnya. Kalau kita menolak fakta kita sedang hutang dan berusaha melunasi, nggak lunas-lunas. Nah, ini soal mirroring nih. Ada yang bertanya gini, apakah dengan mirroring menghadirkan diri kita sebagai penyaksi, Mas? Kalau prakteknya benar. Parameter bahwa mirroring prakteknya sudah benar, sudah tepat, apa? Kalau sesuai SOP. SOP-nya kalian kan telanjang, terus sadari apapun yang muncul. Itu tok. Tapi biasanya orang itu marah muncul, dia ingin menghilangkan, berarti nggak sesuai SOP. Ya nanti lebih jelas teman-teman datang aja di Jakarta, SOP-nya akan dibagi di sana, tapi nggak praktek di depan banyak orang ya, prakteknya di rumah sendiri-sendiri gitu. Tapi jika kemudian mirroring ini dilakukan secara benar sesuai dengan standar operasional prosedur, apa yang akan dialami oleh teman-teman semua, Mas Riko? Biasanya apa aja dari case yang sudah-sudah gitu? Kalau cowok itu biasanya benar-benar mengalami kesadaran setelah seminggu mirroring. Kalau benar setelah seminggu dia benar. Tapi kalau cewek di hari pertama kemungkinan banyak benernya. Jadi di hari pertama dia sudah mengalami kesadaran biasanya. Kalau cewek. Mas, kemarin aku mirroring malah jadi marah-marah di depan cermin, ketawa-tawa di depan cermin, itu gimana, Mas? Gitu. Ya nggak apa-apa, diterima aja. Diterima aja. Intinya ketika kita mirroring sensasinya muncul, kita sambut saja. Nah, pada saat kemudian kita mencoba untuk senantiasa konsisten berada pada ruang kesadaran ketika ada masalah-masalah tertentu gitu, itu kadang kita mengalami kayak pengen nerocos sendiri gitu, ngomong sendiri gitu, Mas. Meskipun tidak terlalu banyak sih, tapi tiba-tiba ada gerakan pengen ngomong sendiri, itu namanya apa itu? Inspirasi, insight. Pasti ada dorongan kayak gitu kalau kita stay di kesadaran. Entah dorongannya bergerak, entah dorongannya ngomong, entah dorongannya nelpon orang, pasti ada. Dan yang nggak usah berusaha ditiru. Kalau soal jibris itu kan kita berusaha mengeluarkan pendaman emosi kan. Jadi kita ngadep tembok, terus jibris, ngomong-ngomong bahasa planet, itu juga bagus. Bagus itu. Itu kan dari teknik dari Persia kan kalau nggak salah. Jibris. Tapi ketika kita berusaha mengeluarkan pendaman, ya mungkin awal-awal ngefek. Tapi karena basis kita masih penolakan ya, muncul lagi pendaman yang baru. Oke. Karena pendaman muncul ketika kita menolak kan. Kalau basisnya nggak dibenerin ya percuma. Jadi basisnya harus benar, basisnya adalah penerimaan, otomatis lewat doang. Dan ketika dibiarkan lewat doang ya nggak ada pendaman. Iya Kak? Kalau tubuh kita transparan, emosinya tembus doang, nggak ada yang terpendam. Tapi kalau kita sengaja membentengi, otomatis terpendam. Jadi basisnya harus benar, itu yang awal. Baik. Cara sembuh dari sakit epilepsi alias kejang-kejang sudah hampir 20 tahun. Apakah epilepsi ini memang tidak bisa disembuhkan, Mas Riko? Kalau kita berusaha menyembuhkan ya belum letting in. Kenapa? Kalau kita berusaha menyembuhkan belum letting in ya. Belum menerima total gitu ya. Belum menerima total. Tuh. Karena kita masih berusaha. Iya. Biasanya kesembuhan muncul ketika kita menerima total. Pasti. Kayak misalnya kanker yang sudah ganas gitu ya. Saya tiba-tiba kan ada tetangga saya gitu ya. Tetangga saya yang kankernya sudah stadium berapa? 3 atau berapa ya? Saya tiba-tiba muncul, oh ini andai kata Mas Riko kesini ketemu sama, wah pasti ada perubahan. Tapi yo tergantung orangnya juga sih kadang kayak gitu ya Mas ya. Juga, iya. Jadi ketika kanker itu kemungkinan
disebabkan oleh pendaman kesedihan yang mendalam. Kalau dia masih memendam kesedihan dan itu sudah over, biasanya terjadi kanker. Oke. Kalaupun kankernya dari remaja, itu biasanya karena waktu hamil ibunya sangat sedih. Akhirnya nurun ke anaknya. Anaknya nggak salah apa hasilnya. Dan dia tidak berniat memendam kesedihan apapun, tapi karena ibunya waktu hamil sedih, biasanya anaknya kanker. Jadi ibu ketika sedang hamil gitu ya, 1-9 bulan, ketika kemudian dia selalu memelihara perasaannya, selalu bahagia, itu sangat luar biasa untuk perkembangan anak ketika lahir nanti. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada plasenta yang menyatukan si ibu dengan si bayinya. Artinya apapun yang dialami si ibu akan dialami oleh si anak. Kalau ibunya sedih terus ditolak, otomatis si anaknya juga mengalami penolakan. Anaknya pasti otomatis menolak kesedihan yang sedang muncul. Dan akhirnya terpendam. Karena harusnya terpendam di ulu hati, sedangkan ada plasenta malah terpendamnya di embrio. Mbak Lia, Mas, aku lihat panjenengan aja langsung pendaman emosiku keluar semua gitu. Lihat Mas Riko. Mas, apakah benar doa afirmasi itu lebih baik saat kita di frekuensi theta, waktu yang tepat kan? Gimana itu? Benar. Tapi ketika kita berusaha berada di frekuensi theta, ya nggak bisa theta. Karena kita berusaha. Intinya kita ada di frekuensi alfa, frekuensi theta adalah ketika kita tidak berusaha. Iya kan? Kalau kita berusaha tidur, nggak bisa tidur. Tidur itu kan ada di frekuensi delta. Nggak bisa tidur. Nah, kalau misalnya dia posisinya hamil, Mas, mirroring gitu kan, karena biasanya banyak ketakutan saat hamil gitu. Itu gimana Mas saat hamil, tapi mencoba untuk mirroring gitu? Justru bagus. Bagus. Cuma ketika mirroring, biarkan apapun muncul. Kalau kita mendem lagi, percuma mirroringnya. Oke. Bagus, untuk ibu hamil bagus. Oke ya, habis ini nanti dilanjutin sama Mas Joko, teman-teman ya. Tapi itu, apa? Lebih baik didampingi ya kalau ibu hamil ya. Terutama kalau itu cewek. Usahakan cermin di belakangnya itu kasur lah paling enggak. Soalnya pengalaman kita di berjiwa yang cewek-cewek itu di hari pertama dia mirroring, dia itu pingsan setelahnya. Takutnya terjadi momen pingsan itu. Oke. Nah, ketika kemudian si ibu yang paling konsisten ketika hamil itu tidak bahagia tapi justru sedih, terus kemudian anaknya sudah lahir, caranya memperbaiki gimana Mas Riko? Ya ibunya yang memperbaiki. Kalau itu masih dia di bawah 10 tahun, ibunya yang perlu merilis pendamannya. Karena masih ada keterhubungan secara mental. Oke. Selanjutnya gini, ini ada yang tanya ya. Kalau sudah ikut kelas online, oh iya Mas Riko nanti bikin kelas online bagi teman-teman yang nggak bisa datang di Jakarta, atau ini bisa ikut kelas online tanggal 15-16, dan ada juga untuk memperdalam keilmuan apa yang sudah disampaikan Mas Riko nih, teman-teman bisa join di Tanpa Pintu ya, nanti saya kirim linknya. Jadi untuk memperdalam ilmu keberlimpahan ya Mas Joko ya, ilmu keberlimpahan dari Mas Riko. Nanti mungkin Mas Joko yang mungkin akan cerita banyak soal Tanpa Pintu itu, maksudnya bagaimana, apa aja yang bisa dipelajari, nanti sekaligus Mas Joko aja yang cerita ke teman-teman ya. Nah, kalau sudah ikut kelas online apa diwajibkan offline Mas Riko? Enggak kan? Enggak perlu. Enggak ada kewajiban kan? Enggak ada. Yang online kemarin kan bagus kan, hampir semuanya mengalami diri. Iya, yang kemarin tuh ya. Iya. Yang kelasnya Mas Torik dan kawan-kawan tuh ya. Iya, yang sama Mas Torik dan kawan-kawan. Jadi ketika sudah mengalami diri ya nggak perlu ikut lagi, ya udah dibiasakan aja. Dia keren-keren loh itu kemarin yang online itu. Oke. Sebelum Mas Joko, yang terakhir, cara menemukan soulmate. Nah, ada pertanyaan kayak gitu tuh. Gimana tuh cara menemukan soulmate tuh? Kenapa kita bisa tahu kalau dia adalah soulmate kita? Pertanyaannya itu, kenapa kita bisa tahu kalau misal kita kenal, tiba-tiba kenal, misal namanya dia lah. Oke. Dia. Nah, menurut kita itu adalah soulmate kita. Nah, kenapa kok kita bisa tahu itu soulmate kita? Kenapa? Kira-kira? Ya,
Karena udah merasa nyambung, nyaman aja mungkin. Enggak. Apa Mas? Karena kita punya sosok idealisme di kepala kita. Oke, tentang istri itu harus gini. Sudah ada persepsi terlebih dahulu sifatnya ya. harus gini, bentuk wajahnya harus gini. Akhirnya ketika nemu yang kebetulan Ya, karena itu udah ada konsep itu kan di awal ya. Iya, hampir sama, itu baru anu. Tapi ketika sudah gabung, akhirnya ideal itu runtuh. Karena di awal-awal itu terlihat sama, padahal sangat berbeda. Karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi ideal di kepala masing-masing orang atau orang lain. Artinya kalau kita mau menemukan cinta yang benar-benar cinta, ya kita harus menyadari idealisme di kepala kita. Baru Riko bisa melihat Hendra apa adanya, bisa melihat Joko apa adanya, bisa melihat misal dia apa adanya. Jadi nggak berdasarkan kacamata dari ideal. Iya, iya. Oke deh, saya ada satu pertanyaan yang saya teringat itu baca tulisannya Mas Riko atau apa ya. Intinya itu jadi cintai diri sendiri. Kalau sudah kita bisa melakukan hal itu, pasti kita nanti bisa saling berbagi cinta gitu. Ada yang nggak terlihat itu gimana sih Mas intinya Mas? Jadi gini, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Karena kita biasanya mengira sesuatu selain cinta sebagai cinta. Jadi kita belum mencintai diri sendiri, tapi berusaha. Jadi ada usaha untuk mencintai orang lain. Padahal kita itu hanya ingin dicintai. Kita hanya ingin diterima oleh lawan jenis atau oleh teman kita. Akhirnya ketika dua insan yang sama-sama belum memiliki cinta bersatu dalam satu ikatan rumah, akhirnya hanyalah dua orang pengemis yang bertemu satu sama lain. Akhirnya bisa nyanyi bareng lah, pengemis cinta gitu. Oke. Ayo Mas Joko sebelum jadi host, sebelum jadi narasumber jadi host dulu. Saya dijebak ini sama Sendra ini. Rokok aja ya. Aduh. Mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa di-share ya, nanti saya tinggal bacain. Ya, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari Mas Hari yang ngelola tanpa pintu. Jadi banyak teman-teman itu, saya sudah praktek mirroring gitu, bahkan sudah letting in, tapi mereka nggak berdaya ketika mikirin hutang. Gimana hutang saya bisa lunas, gimana cicilan saya bisa bayar tepat waktu. Nah, seolah-olah mereka mikir masalah, oke, tapi ketika berhadapan sama uang, mereka banyak yang terjebak. Nah, gimana itu penjelasannya? Kita perlu menyadari terlebih dahulu pikiran yang berusaha melenyapkan utang. Jadi kita perlu mengalami rasa berhutang itu secara total. Kalau sudah dialami secara total, rasa hutangnya lenyap, baru otomatis masalahnya hilang. Tapi kalau kita menolak, sekarang posisinya kan lagi hutang kan misalnya. Kalau kita menolak fakta kita sedang hutang dan berusaha melunasi, nggak lunas-lunas. Tapi kalau kita mampu menyadari pemikiran yang ingin hutangnya segera lunas, itu malah lunas. Iya. Mungkin mereka merasa kalau masalahnya hutang itu kan kayak dari kanan kiri depan belakang kan kayak dihimpit. Berbagai macam nggak enak sama anak, sama keluarga, ditagih orang, pikir motor ntar diambil. Nah, cara awal untuk paling nggak membuat kita tenang dulu ya, untuk seperti yang tadi Om Riko jelasin bahwa kita harus menerima secara total itu, ada langkah apa mungkin lebih konkret, misalnya mirroringnya harus gini, atau kita hadepin orangnya atau gimana. Nah, ketika kita misal rasanya tegang di badan ya akibat utang, terus pikiran kita ingin tenang, konflik kan, otomatis nggak bisa tenang. Ya udah dialami total ketegangannya. Bisa sama mirroring dirasakan ketegangannya, atau mirroring sambil megang uang juga bisa. Ya, jadi solusinya mirroring Om ya. Mirroring aja. Mirroring. Aja. Sama ini.
ketika rumah tangga berantakan ya, jadi kalau tadi Mas Hendra kan misalnya anaknya sakit, berarti ibunya kan juga yang harus merilis samskaranya gitu. Nah, banyak yang saya ingin suami saya juga ikut berubah gitu. Atau kayak kemarin yang kita private itu apa ya itu ya kalau mengenai rumah tangga ya, itu tetap sebagai kita yang memposisikan saya merilis suami misalnya, atau kita merilis samskara yang ada di diri kita sendiri, otomatis lingkungan sekitar mengikuti gitu. Jadi kita tidak berusaha merilis samskara orang lain. Ya. Yang perlu kita sadari adalah samskara kita dan idealisme kita. Jadi idealisme adalah yang paling berbahaya dalam satu hubungan. Ideal itu kan berarti kan kenyataannya A, tapi kita ingin itu seharusnya B, ya kan? Ya kan? Iya, iya. Misal istri kita itu lagi hobi marah-marah, terus kita punya idealisme di kepala, istri itu ya harus diem, akhirnya terjadi konflik. Tapi kalau kita nggak punya idealisme bahwa istri harus diem dan bolehlah sekali-kali marah, boleh sekali-kali diem, akhirnya ya nggak ada masalah kan? Ya Iya. kan? Jadi yang perlu dirilis atau yang perlu disadari adalah yang pertama idealisme kita, dan kalau mau lebih dalam adalah mengapa idealisme ini ada. Nah itu. Kenapa kok kita ingin orang lain itu bertindak sesuai ideal kita? Dan kenapa kok kita punya ideal? Berarti kan karena kita punya ideal, otomatis berarti kita belum bisa menerima diri kita apa adanya, terutama pemikiran kita dan perasaan kita di kedalaman. Akibatnya muncul idealisme kalau untuk melengkapi aku berarti aku harus berpasangan sama orang yang gini. Berarti itu harapan ya, keinginan ya. Harapan, keinginan. Yang harus Itu disadari. yang menjadi akar dari masalah-masalah Rumah tangga. di rumah tangga. Yes. Karena kan kalau kita awal bertemu ya, misal ya, ketika kita jatuh cinta sama pasangan kita di awal pacaran, itu kan pasti seakan-akan pacar kita itu sesuai dengan ideal Iya. kita kan. Makanya kita bisa jatuh cinta, ya enggak? Iya, iya. Nah, ketika kita sudah 1 tahun bersama, akhirnya baru tahu, oh ternyata nggak sesuai sama pikiranku gitu kan. Nah, yang salah itu ceweknya atau pikirannya sampean? Iya. Ya pikirannya kita lah. Pikiran kita. Jadi nggak ada cewek yang nipu kamu, ya pikiranmu yang nipu kamu, ya kan? Jadi misalnya dia pacaran putus, ditinggal sama ceweknya bolak-balik, itu sebenarnya ya dia sendiri. Dia sendiri. Karena dari idealisme membangun konflik. Karena nggak ada satu orang pun yang mau menjadi orang lain selain dirinya sendiri. Kalau misal sifatnya Om Joko ABCD, terus di idealku itu adalah GHIJ gitu kan. Yeah. Terus Om Joko mau tak ubah ke HIJ ya nggak mungkin lah. Okay. Pasti Om Joko lari. Ya sama. Pasangan juga gitu. Kalaupun si istri memilih bertahan, ya bertahannya bukan karena cinta. Tapi terpaksa karena sudah ada anak, udah ada rumah ya. Atau terjebak ya. Terjebak. Intinya ketika sesuatu selain cinta membuat kita bertahan, itu sangatlah berbahaya. Karena hidup kita jadi menderita. Berarti kuncinya cuma kita menerima aja semuanya ya Mas ya. Iya. Jadi kita sebelum menerima orang lain, kita perlu menerima diri kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa menerima emosi kita, pikiran kita apa adanya, kita baru bisa menerima orang lain. Kalau kita dengan diri sendiri masih melawan, ya otomatis kita tidak bisa menerima orang lain. Jadi ketika kita bisa menerima aku sebagai ABC, ya kita bisa menyesuaikan bersanding dengan DEF gitu ya. Iya. Tanpa harus berubah dia menjadi ABC. Betul. Gitu ya. Oke. Karena setiap orang unik. Oh, iya. Penting ini. Penting itu Mas. Benar. Tapi semakin ketika kita sudah berada di fase selalu menerima itu, justru malah sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Gitu ya Mas Riko. Biasanya gitu. Tapi jangan ingin dikopi Om ya. Jelasin dulu dong yang tanpa pintu itu, yang teman-teman pengen belajar di tanpa pintu itu, jelasin dulu. Ya biar Mas Riko jelasin. Tanpa pintu itu apa Om ya? Tanpa pintu ya itu. Tanpa pintu Judul website. Tanpa pintu itu aslinya
jebakan kita agar orang belajar kesadaran, tapi jebakannya lewat uang. Lewat uang. Oh, gitu. Iya, artinya kita membuat berbagai jebakan di mana orang bisa jatuh ke kesadaran. Intinya itu. Kalau tanpa pintu, jebakannya adalah lewat uang. Ya uang hasilnya cuma jebakan. Biar kalian belajar kesadaran, gitu doang. Dan akibatnya pasti ya melimpah. Karena lautan lebih melimpah dari ombak terbesar. Jadi di tanpa pintu kita diajak untuk menyadari kita sebagai lautan Iya, yang sudah melimpah. yang sudah melimpah dengan segala isinya macam-macam itu ya.